bilang keluar. Siapun kalau keluar juga kan tetangga udah pada tahu tuh Kak. Ini yang viral ya. Nah, cerita Ricky ini meminta maaf dengan seorang sahabat kita dan mengaku terprovokasi. Seorang staf KBRI ya mengatakan seperti ini. Apakah begini saja level Anda, Pak? Level seorang staf kedutaan, yang dimana seorang staf kedutaan itu ya kan untuk mengayomi, melindungi ya warga negaranya yang ada di Malaysia. Kalau sesama warga Indonesia bergaduh di Malaysia, gak usah bawa-bawa Malaysianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaction sebuah video pasal staf KBRI, geng. Ya, itu dulu pernah bermasalah dengan orang tempatan, geng. Dan setelah bertemu dengan Abang Ricky, dengan Bang Amirul, ini mereka damai. Dan hashtag keluar Ricky dari Malaysia dan tak jadi ya, geng. Ya, karena orang Malaysia telah mengampuni ataupun memaafkan, geng. Namun, geng, ada sebuah komentar yang menurut Kak Olan ini, geng, Kak orang Indonesia, kenapa komentarnya seperti menimbulkan provokasi, geng, antara kedua negara ini, geng. Waduh, gimana nih, Bang? Dulunya udah minta maaf, gak usah lah, Bang, memancing ataupun memanas-manasin lagi. Sampean cukup urus orang-orang Indonesia yang ingin pulang ataupun orang-orang Indonesia yang di Malaysia yang tidak memiliki dokumen suruh pulang, ataupun permudahkanlah mereka untuk membuat paspor, Bang, kayak gitu. Gak usah lah ngurusin tentang pergaduhan antara siapa-siapa-siapalah kayak gitu. Jangan ikut campur lah. Biarkan mereka itu cuma beda pendapat saja, Bang. Kayak itu. Contohnya saya seperti dan lain-lainnya itu berbeda pendapat. Itu saja, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Terus pagi-pagi gitu ya, ada bisa jadi nggak keluar. Siapun kalau keluar juga kan tetangga udah pada tahu tuh Kak. Ini yang viral ya. Kamu yang menghina Malaysia, saya bilang gimana ya, saya bilang harus menjelaskan ke mereka gitu. Sampai yang cukup merasa tidak nyaman kalau keluar, saya sampai harus pakai topi, pakai ini. Damai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky, pemilik akun media sosial Cerita Ricky, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten Cerita Ricky dan atau komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Ricky sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Malaysia telah menjadi rumah kedua bagi saya. Belum sembuh-sembuh ya dia lagi. Oke, nanti dia pinjam 100 loh kalau dia tahu kamu banyak duit. Ini ya level-level orang kedutaan ya. Komen di VTT yang seperti ini ya kan. Dan ini dia berkomentar, salah satu sahabat kita ya, suami dan anak dia diletakkan di fake account ya. Dia letakkan gambar ini. Seorang anak di sini ya, di gambar ini adalah seorang budak kecil ya, badut seperti ini. Beginikah sifat seorang staf KBRI?
Pak, ini Pak, seorang staf kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur berkomentar seperti ini di dalam VTTC Alianda ini, di mana Alianda ini ya banyak sangat sudah, bukan saja dia berperang ataupun bergaduh dengan sesama warga negara Indonesia, tapi dia pun sudah menghina Grab, menghina pesyara badan beruniform pension yang banyak makan rasuah ya, menghina orang yang meminjam PT-PTN ya. Ini dia manusianya, si Alianda ya. Alianda ya, kau banyak kali kau buat video, aku tengok ya. Santai aja, kita aja nggak ada buat video untuk kau banyak kali video untuk kita ya. Dan ini saya hanya berkomentar untuk ini cerita Ricky, yang dimana seorang cerita Ricky ini adalah pernah suatu masa dulu meminta maaf dikarenakan petition sudah hampir 8.000 ya dalam masa 10 hari ya, cerita Ricky. Dan salah satu yang menyebarkan petition tersebut adalah kita orang 4 serangkai. Ya, dulu 3 serangkai, belum 4 serangkai, 3 serangkai. Kita yang mempromosikan petition itu, yang dimana cerita Ricky ini pernah menghina orang tempatan. Ya, mengatakan orang Melayu ini malas ya, kerjanya 1 hari, cutinya seminggu dan sebagainya. Waktu itu dia di dalam room yang ada si Kokori, yang dimana cerita Ricky ini meminta maaf dengan seorang sahabat kita dan mengaku terprovokasi. Tapi sekarang ini saya tengok dia yang memprovokasi ya. Ramai konten-konten VTT yang dia komen. Seorang staf KBRI ya mengatakan seperti ini. Apakah begini saja level Anda, Pak? Level seorang staf kedutaan, yang dimana seorang staf kedutaan itu ya kan untuk mengayomi, melindungi ya warga negaranya yang ada di Malaysia, karena Anda berada di Malaysia. Tapi Anda salah satu orang provok terbesar ya, yang dimanapun Anda meletakkan gambar badut ya, dimana gambar itu adalah ada gambar anak kecil dan suami dan bapak dia ya, salah satu sahabat kita, yang dimuat naik gambarnya oleh fake account. Apa maksudnya, Pak? Memberikan emoji badut di gambar anak kecil. Apa, Pak? Pak, ini lagi dia nggak berani komen di sini ya. WK geng gundiknya juga. Keren, takut ini mereka. Iya Pak, kita takut Pak. Kita takut sama seorang Alianda Pak, takut Pak. Karena dia ini besar Pak, orang kaya Pak. Ya, makanya Bapak pun ya kan Pak ya, ada gambar bersama kan di kedutaan Pak. Tapi Pak jangan lupa Pak ya, video-video lama Bapak yang menghina kita ini ada semua Pak. Ya, yang menghina kita, mengatakan kita ini sebagai ya, mengatakan kita wanita klub malam ya Pak ya, ada semua Pak. Kita nggak delete lagi Pak ya. Itu ya geng ya. Kita pikir setelah meminta maaf Anda berubah ya, tidak kan Bapak janjinya kan untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, untuk tidak mengurusi hal-hal seperti ini. Anda hanya fokus dengan kerja-kerja Bapak ya kan, menjawab soalan semua ya kan. Tapi saya tengok ya banyak sekali lah komenan-komenan dari Bapak ini ya, yang seolah-olah menyimpan dendam dengan kita ya Pak ya, padahal kita sudah menerima permintaan maaf Bapak karena Bapak mengatakan takut keselamatan anak dan istri ya. Kalau Bapak keluar pun harus tengok kanan kiri, takut ya Pak ya. Dan ada juga mungkin Bapak mengatakan teror-teror ya Pak ya. Jadi kita pun yalah dengan hati yang besar ini kita terima maaf Bapak ya, karena pikirkan anak dan istri, dan kita pun memujuk untuk kawan-kawan ini untuk sama-sama membesarkan hati kita menerima permohonan maaf Anda ya Pak ya. Tapi beginikah Anda Pak? Anda tidak malukah dengan istri Anda, dengan anak Anda? Anak sudah besar kan Pak? Anak Anda sudah besar kan Pak? Mungkin sudah pandai bermain media sosial ya Pak ya. Ternyata level Anda hanya sebatas ini ya Pak ya. Staf KBRI yang ya berkomentar seperti ini menjadi batu api, menjadi provokasi terbesar. Dahsyat ya Pak Ricky ya. Oke geng, di sini Ikinya akan memberi pendapat ya geng ya, nggak mau membela si Ricky ataupun si Olan juga kayak gitu geng ya, karena mereka memiliki cara pandang masing-masing kayak gitu, sama juga dengan Ikinya kayak gitu ya geng ya. Jadi menurut Ikinya
kalau sesama warga Indonesia bergaduh di Malaysia, gak usah bawa-bawa Malaysianya. Kayak gitu ya, geng ya. Kalian cuma beda pendapat saja. Kayak gitu menurut Ikinya. Jadi, kalau Mas Eki kalau dengar mungkin nonton video ini, ya janganlah berkomentar kayak itu, memancing netizen-netizen, nanti takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Lebih baik Bang Riki menguruskan kepulangan para pekerja-pekerja Indonesia yang berada di Malaysia, menguruskan yang tidak ada dokumen, yang lain sebagainya, yang susah dan lain sebagainya, kayak gitu urusannya sebetulnya. Kalau membuat kawalan, ya ada benarnya juga karena kawalan ini supaya tidak ada terjadi pergaduhan antara kedua negara, geng, terutamanya Indonesia dan Malaysia. Ini kan cuma pergaduhan antara sesama Indonesianya saja yang telah tinggal lama dan telah memiliki suami di sini kayak gitu ya. Mungkin mereka ini adalah tidak sama pandangannya ataupun berbeda pandangannya menurut Ikinya kayak itu pandangan kau ulangkan tentang dia ini sekaligus prihatin juga ke negara kita dan mengkritik dan studi banding ke negara Malaysia yang telah ditinggalinya. Mungkin negara Malaysia lebih baik daripada Indonesia, faktanya seperti itu, mungkin disampaikan seperti itu ya, geng ya. Jadi buat orang Indonesia selama Indonesia yang bergaduh di negara Malaysia gak usah bawa-bawa negara Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan satu lagi, geng ya, gak usah menyenggol sana sini. Nah, itu yang paling penting, geng ya, gak usah menyenggol, gak usah membawa inilah kayak inilah dan sebagainya. Tentunya kalian sudah paham, geng. Takutnya Ikinya keceplosan salah ngomong soalnya Ikinya lagi ya agak enak badan juga, batu-batu dan juga demam kayak itu jadi pemikirannya kurang konsentrasi kayak gitu ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pengen undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video.